Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas izin Allah nih cerita, saya pernah melihat air mata seorang nelayan keluar kembali. Gak tahu ya, beberapa tahun terakhir ini sentimental saya sebagai orang Betawi yang terusir munculnya gila-gilaan gitu. Sebagai orang Indonesia yang merasa nggak punya apa-apa dan nggak bisa ngebela apa-apa juga buat teman-teman, makin lama gitu ya makin mikirin gitu. Beberapa waktu yang lalu saya kembali, atas izin Allah nih cerita, saya bilang melihat air mata nelayan keluar lagi. Kok keluar lagi? Emangnya dulu pernah keluar? Oh, banyak orang yang pernah susah, lalu karena udah terbiasa dengan susah, dia nggak keluar lagi air matanya. Hingga kemudian ada pemicu, dia keluar kembali air matanya. Apakah dia keluar air mata karena susah? Karena mungkin sebagian teman-teman bilang karena solar. Oh bukan, dia pernah menangis karena dia merasa kerjanya dia itu tidak sesuai dengan dia punya hati. Nggak pakai nurani ya, hati. Dia bilang, saya susah-susah melaut, dapat ikan gede, lalu saya harus memberikan dagingnya untuk Jepang, memberikan dagingnya untuk Australia, memberikan dagingnya untuk orang lain, dan menyisakan kepala dan tulang untuk orang Indonesia. Dilala sop ikan, sop tulang ikan laku lagi. Kepala ikan, ya, yang gitu-gitu itu subhanallah gitu. Dan mereka menghibur dirinya dengan, ya memang Jepang nggak tahu yang enak itu palanya gitu. Jepang nggak ngerti, Australia nggak ngerti yang enak itu kemudian buntutnya. Itu sama seperti kita yang menghibur diri, tempe lebih bagus daripada daging. Iyalah, enak naik motor kali, nggak macet. Iya, karena dia nggak punya mobil. Allah alam bisawab. Dibilang lama sekali dia nggak keluar lagi air mata, kemudian dia keluar lagi air matanya. Ketika kemudian ada yang mengajak mengobrol. Itu tahun 2010 awal, Pak. Kemudian apa yang terjadi? 2-3 hari yang lalu kita baca di salah satu koran nasional, pemerintah sudah mengizinkan secara legal kapal-kapal laut bermuatan 1000 ton untuk kemudian melaut di lautan Indonesia dan langsung mengambilnya. Dulu kita mengekspor hanya dagingnya, sekarang lautnya kita serahkan kepada mereka. So what's in the next? Apa kira-kira yang akan terjadi beberapa tahun kemudian? Nanti apa yang terjadi di abad 18, 19 awal akan terjadi pada anak-anak cucu kita kalau kita tidak berdoa dan berikhtiar dari sekarang. Our children will be slave. Anak-anak cucu kita nanti akan jadi budak. And you see, look, lihat. Sekarang sudah sekarang ini namanya modern slave, budak modern. Kalau orang udah kerja susah keluar, buat keluar dia harus bayar. He have to pay, dia harus bayar buat keluar. Gila, denda. Mungkin beberapa di antara yang hadir ada yang senyum-senyum. Iya benar, gue waktu mau keluar bayar pego 10 juta. Ada imperialisme yang dilakukan oleh Rasulullah bilang, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bilang, bilughatina wa bil jaldatina wa bi alsinatina, dilakukannya oleh orang-orang yang bahasanya sama dengan kita, tingkah lakunya sama dengan kita, tata cara bicaranya tuturnya sama dengan kita, dan memang dilakukan oleh siapa? Oleh minna, oleh kita sendiri. Nah ini bahaya. Sungguh saya melihat ke depan akan lebih bahaya lagi kalau nggak aware. Aware itu dalam bentuk apa?
apakah kita harus demo, harus kemudian bla bla bla? Enggak. Apakah kita harus kemudian turun di jalanan, kemudian pakai kaos spanduk nih beli ulang Indonesia gitu? Enggak. Cuman Allah yang bisa nyelamatin. Kenapa Allah kemudian mengambil lagi negeri yang sudah diberikan oleh Allah kepada kita? Karena kita tidak ada rasa syukurnya. Kita tidak ada rasa syukurnya. Salah satu bentuk rasa syukur itu diantaranya adalah membentuk anak-anak kita benar-benar dia harus belajar tanpa henti. Belajar betul-betul yang sungguh-sungguh. Jadi orang pinter, jangan jadi orang bodoh. Tapi juga ajarin dia jujur, ajarin dia bela negara, bela negeri, bela agama. Anda tahu, sekarang ini sayur saja impor, garam saja impor, daging impor, air besok kita yang mengimpor. Believe or not? Percaya atau tidak? Udah terjadi loh. Kita bersorak-sorai bersyukur satu pulau kecil di lintasan Batam, di lintasan terminal gas dari Sumatera kemudian nyampe ke Singapura. Ya kita bersyukur bahwa insya Allah besok sudah akan menyala kembali. Bukan menyala kembali, kalau menyala kembali kan namanya pernah menyala. Ini alhamdulillah besok akan menyala. Kemana aja? Padahal gasnya kita yang menghidupkan atas izin Allah Singapura. Kok baru kemudian terminal stasiun gasnya itu masyarakat sekitar baru menikmati listrik dan pastinya bayar. Padahal bertahun-tahun mereka dilewatin tanpa pungut bayaran apapun. Oh jahat loh negeri ini kalau nggak dikelola benar-benar, sungguh jahatnya minta ampun. Tanya orang-orang yang pada ngerti keuangan, akuntansi, sesungguhnya berapa sih yang dibawa oleh seseorang ketika dia pulang ke rumah dari take home pay-nya mereka? More than 40% loss. Jadi kalau punya gaji 3 juta, sesungguhnya ya, nggak seberapa itu. Karena zaman ini lebih kanibal daripada zaman dulu. Zaman dulu kita lihat di film nggak bayar pajak, diseret pakai kuda, digebukin, kira-kira begitu. Lalu ibunya keluar pakai kemben marah-marah, nangis-nangis itu kan. Sekarang lebih jahat karena menghisapnya pelan-pelan. Iya kalau dikelola benar. Kalau dikelola nggak benar, that's problem. Tunjukkan kepada saya, kepada kita semua, gunung mana yang masih punya kita? Gunung mana? Hampir tidak ada yang kita punya. Dengan bangga saya ketika masuk ke salah satu tambang batu bara besar di salah satu daerah di kita, mereka bilang 17.000 karyawan kita bekerja di sini. 17.000 kemudian tambang ini bisa menghidupi orang-orang banyak. Oke, tambangnya bukan punya kita. 17.000 orang itu kerja sama siapa? Sama perusahaan yang 60% juga punya Yahudi. Terus apa namanya? Itu kan budak tercatat. Budak tercatat, Anda harus ikut seleksi, kemudian wawancara, yang dijamin, di cover gaji segala macamnya. Aslinya itu tidak sebanding bahkan dengan 1% hasil dari pengerukan alam sumber daya kita sendiri. Saya harus bilang bahwa Indonesia ini memang terlalu besar. It's too big to eat in one day. Indonesia terlalu besar untuk bisa dimakan dalam satu hari. Tapi sesungguhnya udah dimakan gitu. Compang-camping nih. Nah, ada kesempatan sebenarnya. Apa kesempatannya? Anda punya duit, Anda punya doa, Anda punya pikiran. Nah kalau kemudian itu bersatu, saya nggak tahu ya. Otak saya sih bodoh, cuman bisa berhayal barangkali ya. Saya berdiri gitu di depan negeri ini, bangsa ini, kemudian saya bilang pindahin rekeningnya satu ke satu bank itu satu hari punya kita. Mindahin aja, mindahin sehari. Satu hari kita pindahin rame-rame, vuk gitu. 10 juta orang mindahin dananya ke satu bank tersebut jadi punya kita. Betul itu. Tapi patungan usaha, visi misinya kira-kira ke arah situ.
Yang kita lakukan nih nggak ada artinya kali ya, benar-benar nggak ada artinya gitu. Tapi sebagai sebuah langkah awal bersama kawan-kawan yang lain yang punya tagline yang sama, yang punya gerakan yang sama, saya kira ini sesuatu yang harus direspon dengan positif karena menyangkut nanti hajat anak-anak turunan kita di masa yang akan datang. Di urusan hotel kemudian teman-teman bertanya kepada saya dengan cukup sinis, diantaranya adalah ngapain sih bisnis hotel? Nggak ada bisnis lain apa? Aku mau kasih tahu nih semua. Setelah saya tahu hitungan hotel, saya juga terbelalak juga gitu. Dalam kondisi okupansi hanya 60% dengan rate rata-rata kamar 250.000, ternyata kita bisa mencetak 84 miliar keuntungan dalam 10 tahun. The question is, pertanyaannya adalah, kalau orang lain yang punya, buat siapa tuh? 84 miliar buat siapa tuh? Kalau kita yang punya, karena sekarang saya jenderalnya, saya minta sama saudara semua, taruh dong duitnya. Taruh dong duitnya sih. Punya nggak duit 12 juta? Taruh sih, pindahin. Saya kasih ente 8%, up and down 8% tiap tahun. Setelah dikurangi macam-macam tax, operational cost dan segala macamnya, ternyata masih nyimpen 84 miliar. 84 miliar itu dengan catatan tadi saya bilang 60%. Lah karena saya jenderalnya, saya bilang sama anda semua, saya nggak ngambil situ, jangan ngambil. Nggak ada yang kita ngambil. 84 miliar semuanya buat pembibitan penghafal Quran. Nah kalau orang lain gimana? Saudara tiap hari belanja di mana? Ada satu brand yang punya cabang 7.000 kali 2 14.000. Kita hitung konyol satu hari 1 juta, 14 miliar. Nggak ada 1 juta, mana ada di 1 juta? 10 juta approx at least alal akal 10 juta. Kalau 10 juta berarti 1,4 miliar. 14 miliar kalau 1 juta. Kalau 10 juta berarti 140 miliar. Hitunglah 100 miliar. Berarti dalam 1 bulan 3 triliun. Dalam 3 bulan 9 triliun. Dia dengan menghold saja, tidak bayar ke supplier cash, 3 bulan main, lalu dia taruh di any bank dengan perjanjian khusus, dia udah untung. Lalu apa yang terjadi? Anda disuguhkan satu pemandangan, ada charity, ada CSR dengan nilai 10 juta rupiah. It's enough to you. Ini udah cukup buat mengatakan kepada anda bahwa kami peduli terhadap orang miskin, kami peduli terhadap anak-anak yatim, kami peduli terhadap duafa, kami peduli terhadap masjid yang lain-lain. 10 juta ditaruh di dekat pintu, ditaruh juga di majalahnya, ditaruh juga di brosur, ditaruh juga kemudian di leaflet dan segala macamnya. Kalau anda merasa anda sudah bersedekah di situ, no, pasti mereka buat mereka. Sama aja sama kita ya nggak mungkin dong kita bantu ke yang lain, pasti ke masjid yang bener aja kita bantu ke yang lain. So do I, so do them, so do you, so do we, so tahu. Sama aja kita semua, sama. Karena itu ya harus kita dong yang punya. Tapi ya itulah herannya kita ketika berkumpul menjadi satu kelompok entitas bisnis, berantakan. Nggak ngerti juga tuh saya. Berantakan, satu berantem, ribut, nggak amanah, timbul fitnah, sudah dari pengajian tadinya akur, sekarang jadi nggak akur, habis berantakan, man. Subhanallah. Ibu bapak yang dirahmati Allah, sampai kita tidur pun kan kena pajak sekarang ini. Yang bener aja usah tidur kena pajak. Emang lu nggak beli kasurnya? Semua kena pajak. Biaya pengirimannya pun kena pajak. Kenapa? Ya kena pajak. Orang truk pakai truknya kena pajak tiap tahun. Orang miskin aja bayar untuk tanahnya. Sekarang masjid kalau nggak bayar listrik diputus. Suatu saat pesantren pernah kena. Saya bilang, ini gimana? Masih putus. Sorry Pak Ustadz, kita nggak ngeliat orang, nggak ngeliat tempat. Oh bagus loh ya. Bener Bang Saman kalau gitu. Kenal nggak Bang Saman?
Bang Saman itu satu orang terdahulu di zaman saudara-saudara dulu belum mengerti tentang Indonesia. Mereka kemudian menghadiahkan tiang-tiang listrik itu berdiri di atas tanah-tanah mereka. Kirain kita di Ubernya minta ampun. Dilihat urusan yang sejagat gedenya, bercanda-bercanda, hukumnya bercanda, apanya bercanda. Salah loh. Apalagi belum kita mikirin nanti nasib anak-anak kita. Dari sisi gizinya, dari sisi yang lain-lain. Nah, anak kita nih sekarang, anak-anak SMA kita, kalau dia main bola, belum bertanding aja udah kalah tinggi, kalah gede. Main basket, temennya sambil nyantai megang begini, nyampe. Lah kita udah berdua, naik berdua, belum nyampe juga. Ini masalah. Satu-satunya yang ente punya, saya punya, kita punya, Allah nggak dipakai. Udah tambah masalah. Bener loh, karena ente aneh kita ini banyak aja jumlahnya. Kalau enggak, udah nggak kelihatan juga. Andai kita sebesar Singapura, 1 minggu kali selesai. Kita ini nggak segede Singapura, lebih gede daripada Singapura, ratusan kali lipat. Karena itu menghabisi kita nggak bisa 1 malam. Dibikin pecah dulu, bikin segala macam dulu. Wah, saatnya kita bersatu. Apalagi saya ngajar pintar. Saya tidak meninggalkan institusi perbankan, saya tidak meninggalkan institusi insurance. Yang saya atur ulang adalah mekanismenya. Contoh, kira-kira 500 orang atau 100 orang yang hadir di sini nabung di bank. Dong, putus nggak? Jalur ke usaha putus nggak? Putus. Kok putus? Emang ada yang lo kenal ketika bank membiayai? Taruhlah misalkan dia biayai sawit, emang lo kenal yang dibiayai itu? Nggak kenal. Bahkan front office-nya pun nggak kenal siapa yang dibiayai. Yang mengenal adalah yang mengurus dia punya pembiayaan dan yang deket-deket terkait sama dia. Tapi kalau penabung jauh banget. Ini nabung biasa, terus orang ngumpul, terus biayain lah tuh usaha, misalkan beli tanah, sewa bangun ruko. Yang punya siapa? Penabung, bank? Bukan, yang punya pengusaha. Nah, saya ngajarin pinter, ngajarin punya. Tetap pakai bank, tapi kita yang punya. Sekarang ketika ente nabung, dibiayai lah pengusaha, misalkan bikin tanah, kemudian bangun ruko-ruko gitu ya. Terus si pengusaha itu lunas, ente dibagi apa? Ente punya apa? Nggak punya apa-apa. Maka yang kedua saya ngajarin punya. Yang pertama saya ngajarin pinter. Yang kedua aneh ngajarin punya. Lihat hotel kita, ini ngajarin pinter, ngajarin punya nih. Habis lunas tahun ke-10 itu tetap dapat tahun ke-11. Tetap tuh up and down. Saya bilang up and downnya tuh begini, kalau tidak tercapai saya akan kurangin, kalau tercapai 60% saya ambil lebihnya itu. Iya dong, up and downnya mesti buat umat, up and downnya mesti buat Allah. Kalau perlu ente bilang lagi sama Allah, ya sudah bagi 2 aja buat Allah lagi, gitu. Saya ngurusin umat makin kaya kok, makin kaya bener. Don't worry lah, Allah pasti bayar itu. Allah pasti bayar, nggak usah ngadal-ngadalin, nggak usah pakai sekretaris, nggak usah pakai tarif, nggak usah. Pasti. Nawa itu kita lillah, udah nanti kok naik sendiri. Nah, ini ngajarin punya, ngajarin pinter, ngajarin punya. Nah, begitu 10 tahun lunas, ane bayar ente. Kan ente sama bank tuh sebenarnya. Ane pengusahanya kan. Ane lunasin ente nih 10 tahun kemudian. Oh, gue bayar. Habis itu enggak, ane nggak tinggalin ente. Ente tetap yang punya hotelnya. Kalau tahun ke-15 kita sepakat kita jual hotel itu, ya kita bagi 2. Kita bagi 2, 90% buat pesantren, 10% buat ente. Ustadz, iya, 50-50 buat pesantren, 50 buat ente. Nah, daripada yang ruko tadi, lu dapat apa? 2% tiap bulan. Udah gitu kalau mau ambil duit ngantri. Yang kita nitip bukan yang punya.
kita mewakilkan penitipan itu kepada institusi toh. Nah sekarang institusi tetap kita pakai, enggak kita tinggal, karena dia yang punya manajemen, sistem administrasi. Saya dari mana? Apa saya bangun kemudian institusi baru namanya Bank YM, Bank Yusuf Mandiri? Enggak lah, simpel aja ya, simpel aja, kerjasama itu dia. Hotel, apakah saya perlu kursus dulu? Belajar dulu, kuliah dulu, capek amat Ji. Udah ada yang pinter, bayar yang pinter. Ada satu perusahaan yang isinya orang pinter, bayar dia dah. Kerjasama udah selesai. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutin mungkin barang 5-6 jam aja mah, insyaallah. setengah jam. Jadi model penguasaan terhadap lahan ini ada dua. Pertama karena maksiat kita, kedua karena kebodohan kita. Nah yang dikhawatirkan adalah perpaduan antara maksiat dan kebodohan. Jadi kalau maksiat kan bunyinya begitu, aku akan menguasakan kalian kepada pemimpin yang zalim, aku akan menguasakan kepada bangsa lain untuk memakan kalian dan segala apa yang kuberikan pada kalian, gitu tuh kalau kemaksiatan tuh. Nah khawatirnya kita ini double, maksiat iya, bodoh iya gitu. Nah, mudah-mudahan tidak dua-duanya, kita insya Allah soleh dan kita pinter gitu insya Allah. Dan tipikalnya emang luar biasa. Siapapun kalau dikasih merumput di tanah kita, dia akan membentuk koloni gitu. Kalau udah membentuk koloni udah banyak, susah lagi untuk kemudian dibuangnya. Coba perhatikan. Kita ekspor ikan, berlangsung berapa tahun, dia merasa pasokannya kurang, dia datang sendiri. Di sini saya bilang tuh, kenapa misalkan Imam Bisri dalam tanda petik mewajibkan kita mendoakan para pemimpin. Kan bahaya sekali itu. Dengan perundang-undangan yang dilegalkan, kapal-kapal yang muatannya 1000 ton, 1000 ton itu gede banget loh. Itu dia bebas melaut di kelautan Indonesia dan membawa apa yang bisa dibawa. Innalillah kan? Oke. Habis itu stepnya apa? Dia bangun port sendiri, dia bangun pelabuhan sendiri. Habis bangun pelabuhan sendiri, dia bangun marketnya sendiri. Sekarang saja sudah ada multi level dari Malaysia yang punya gedung di pinggir jalan Kuningan tuh. Luar biasa saya bilang ya. Begitu besar yang market kita gitu, sampai satu multi level asal dari Malaysia kemudian dia bisa sanggup membangun gedung di atas tanah kita. Dan gebloknya PPPA nyewa melulu lagi. Nyewa terus. Kita bisa 3 bulan sekali nyewa gedung itu karena emang bagus, lokasi strategis. Subhanallah. Ya, saya sedang tidak bermimpi di siang hari bolong karena saya punya teman-teman gitu. Saya punya kawan-kawan yang dari awal sudah membantu. Ada Pak Dani, ada Bonin, ada Bu Bambang, ada banyaklah yang insya Allah saya kira kita bukan sedang bermimpi di siang hari bolong. Kita bisa melakukan sesuatu. Habis ini saya bilang, habis hotel kita akan main di wilayah yang sebenarnya belum waktunya, tapi insya Allah ini urgent. Ya, ini kita punya pesawat sendiri untuk memberangkatkan jemaah haji dan umroh. Bahkan kalau Allah merahmati, pembicaranya sudah sedang berlangsung, kita akan mindahin jemaah umroh ke Halim Perdana Kusuma. Jadi nggak perlu nunggu jadi presiden nih untuk mindahin jemaah umroh untuk tidak ke Bandara Soekarno-Hatta, ke Cengkareng, ya, ke Halim. Dan insya Allah ini akan terjadi, mudah-mudahan dalam waktu tidak berapa lama. Tinggal koordinasi sama PLN. Bingung kan? Apa hubungannya jemaah umroh sama PLN? Karena tiangnya tuh ngeganggu pesawat yang mau turun. Nah, jadi harus ada pembicaraan bukan triparty tapi multi party antara Kementerian
Agama, dengan Menteri BUMN, dengan Menteri apalagi tuh, sama Panglima TNI, sama semuanya. Sekarang gini ya, ibu bapak pemegang misalkan kartu apalah gitu, punya tuh loan sendiri, tapi jamaah umroh yang menyetor 12 triliun setiap tahun. Coba nih yang bisa ngitung nol banyak, yang biasa ngitung nol banyak, saya baru nyampe miliaran, ratusan miliar nih, belum nyampe T. Coba ya hitung ya, 20 juta per jamaah umroh kali 600.000, sekiannya berapa? Hitungan saya sih 12 triliun, 12 T hitungan saya. Apa yang terjadi dengan 12 T? Kita tidak punya loans eksekutif for umrah, nggak punya loh kita. Untuk membangun masjid yang menghargai para jemaah umroh yang jumlahnya nyaris 1 juta itu, 600.000 kan sudah boleh dibilang mendekati 1 juta. Kita nggak punya gitu, kita nggak punya tuh masjid buat umroh di dalam itu gitu loh. Sehingga kadang-kadang kalau pesawat delay, kita tuh udah kayak di terminal Kampung Rambutan, kayak di stasiun Senen, Manggarai, Gambir. Sehingga ketika orang-orang lewat, mereka mencibir kita. Oh ya, kotor ya, gitu loh. Itu terjadi loh, secara tidak sengaja. Lebih dari sekali lah kita dengar-dengar begitu gitu. Karena kita ini ngalangin jalan. Coba ya, jadi kita tuh yang ngalangin jalan, padahal kan kita tidak dikasih tempat duduk. Nggak dikasih tempat duduk, tidak ada. Bahkan konyolnya kita menghalangi orang lain jualan. Karena kalau pas delay, ingat nggak kalau delay itu, saudara kan mungkin pernah ada yang pernah delay tuh. Begitu delay kan kita duduk-duduk koko-koko di depan toko orang gitu loh. Kita sholat di situ, ada yang ketiduran di situ, ada yang kemudian mungkin kalau boleh bawa catur, mencatur kali kita untuk membunuh waktu. 600.000 jamaah umroh kita nggak punya. Jangan pesawat, loans eksekutif for umroh nggak punya, bus umroh nggak punya, halte umroh nggak punya, kali bangku gitu, bangku dah, bangku nih, bangku for umroh nggak ada. Saya ketawa gitu ya, saya bilang apa iya ya, apa mereka nggak tahu gitu, kita tuh jumlahnya banyak, apa nggak tahu gitu? Nggak mungkin kan nggak tahu, pasti tahu gitu loh. Kalau tahu kok nggak mikir gitu. Saya broadcast kan, oleh-oleh dari Detik Finance, bahwa pemerintah Garuda mencari 200 miliar dolar untuk menambah armada. Dia bidik A, B, C, dan D, tapi tidak ada di sana jemaah haji dan umroh. Nggak ada. 200 miliar itu nggak banyak Pak, nggak banyak. Insya Allah nggak banyak. Dengan jumlah yang saya bilang tadi, dengan jumlah kita yang 600.000 orang. Dan saya rasa begini, orang kalau nabung duit umroh, orang nabung nih duit umroh, maka ini Masya Allah ya, mudah-mudahan BMT nih ya, Mas Robi dan kawan-kawan nih bisa cepat selesai ya. Ibu nabung, bapak nabung buat umroh, selama nabung duitnya di mana? Di bank toh, di bank kan. Untuk mencapai 20 juta pengalaman ibu dan bapak sebagai orang yang menengah, kaya kagak, miskin juga banget enggak gitu ya, enggak lah, kita masih bisa nabung gitu ya, tiap bulan Insya Allah 50 atau 100.000 aja mah gitu. Kadang-kadang dapat 1 juta kita taruh 1 juta, kadang 10 juta kangkau gede dong. Oke, pengalaman ibu dan bapak untuk menuju pada duit 15 atau 20 juta berapa lama? Average, rata-rata. Untuk orang bisa pergi umroh dengan duit asli nabung, berapa lama? 3 tahun. Kira-kira kalau saya gini nama Indonesia, sambil nunggu ente nabung, pindahin aja rekeningnya.
kita beliin pesawat dulu gitu. Sekarang kita hitung jumlahnya ya, 1 juta kali 3 juta, nolnya berapa itu? 9 bagaimana ya? 12 3 triliun. Kalau satu pesawat Airbus yang berbadan besar itu harganya 2 triliun, bisa beli berapa? Saya ulangi. Kalau duit ibu bapak ada 3 juta, kan nggak nyampe tuh umroh segitu. Didiemin kan di bank? Didiemin nggak di bank? Didiemin. Nah, daripada diemin, muncullah komando nih, satu dari saya, woi, transfer dulu dong ke rekening buat beli pesawat 3 juta. Terus 1 juta orang masukin nih, gitu. Berapa duit? 3 triliun. Satu pesawat Airbus 2 triliun. Berarti kita bisa beli berapa? Salah, kita bisa beli 5. Loh, betul, DP. Ngawur aja 1,5. Emang ada beli pesawat 1,5? Tiap bulan ada 60.000 jemaah umroh. Tiap bulan. Itu aja jadi jaminannya buat angsuran. Dan jemaah umroh kalau kira-kira kalau saya track recordnya bagus, saya nggak ngambil untung dari hotel haji dan umroh operasional ya, saya kecuali gaji loh. Masa gua nggak digaji? Gajinya juga buat Allah lagi misalkan gitu. Terus kita berhasil nih bikin trust gitu ya. Terus saya bilang sama ente pada, jangan diambil duitnya ya. Jangan diambil selama 7 tahun. Mau nggak? Nggak mungkin juga nggak mau. Sebab banyak diantara kita yang normal masih otaknya, nggak selalu harus bayaran itu duit. Nggak harus tuh selalu naruh 10 juta, terus gue dapat apa? Enggak tuh. Ini yang punya tempat ini mengeksekusi 24 juta buat sedekah, nggak nanya tuh buat apa enggak, lillahi ta'ala aja. Nah, pesawat Airbus itu 2 triliun itu, subhanallah ibu bapak yang dirahmati Allah, andai kita sewakan saja buat jemaah haji itu 7 tahun selesai. Padahal masih ada 8 sampai 9 bulan yang bisa dipakai itu pesawat buat umrah. Hebat kan? Kok saya tahu Ustaz? Tahu langsung udah dijak ngomong. Udah dijak ngomong, panggil tuh, kita doain beliau mudah-mudahan bisa melewati ya, jangan sampai naik status. Cukuplah jadi saksi ahli di bailout soal apa. Bener, karena saya butuh dia juga, kita butuh dia. Dan dia ikut potongan usaha. Istrinya ikut potong usaha. Dia nelfon saya kan. Waduh, ente mah bener-bener dah. Pokoknya Indonesia butuh orang nekat kayak ente. Iya panggil tuh, jadi gimana nih secara keuangan kita gimana? Enggak lah, jalan aja katanya. Udah itu istri aneh gue mau ikut. Istri aneh ikut Twitter ente terus tuh. Dia mau ikut tuh 2 saham. Saya bilang jangan panggil tuh, enggak apa-apa. Jangan 2 dong saya bilang. 5. Kita mau beli pesawat itu, tapi tidak dari duit haji. Jadi nanti saya selesai ini bulan Mei lah. Bulan Mei ini selesai, kemudian kita langsung woro-woro untuk persiapan beli pesawat. Dan nggak harus puluhan juta. Saya cuma ngomong gini, siapin nanti kemudian akun khusus gitu ya, yang mana pada punya rekening memang diniatin buat pada pergi haji, pindahin situ dulu. Ntar kita beliin, kita belanjain boge itu. Pengalaman saya duduk sama bule ya, yang wakil dari salah satu produsen pesawat. Kan produsen pesawat nggak banyak itu. Nggak banyak, dikit. Mereka nanya, ini yang mau duduk sama saya ini siapa gitu? Yang mau duduk sama kita siapa? Dan saya jawab, Yusuf Mansur gitu kan. Kan kita mau berangkat nih, mau terbang ke Brasil, Kanada tahun 2012 yang lalu. Kita ke Boeing, ke Amerika, terus kemudian kita mau ke Rusia. Keliling nih, bukan tausiah nih. Mau beli pesawat.
Bukan main, keren banget tuh Ustadznya. Bener Ibu aneh dah ulah. Saudara yang dirahmati Allah, perhatikan. Mereka bertanya kepada saya, kepada perusahaan yang menjadi penghubung antara kami dengan mereka. Kami itu berarti saya mewakili Anda semua. Siapa dia? Kita mau tahu mana riwayatnya, bisnisnya apaan, dia pengalaman nggak di urusan pesawat gitu. Lah kan saya nggak bisa jawab, gue ngenalin apaan. Saya bilang tuh sama dia, wah apa adanya aja deh, jangan apa adanya. Dia nggak mau, dia maunya duduk sama orang yang jelas. Karena yang saya ajak ngomong ini produsen pesawat Air Force-nya Amerika, dan presiden Amerika tuh pakai pesawat produksinya dia. Luar biasa kan? Tiba-tiba ada satu orang namanya Yusuf Mansur gitu loh, ngajuin pengen cari tahu spesifikasinya, harganya, terus mau lihat. Subhanallah. Dan saya bukan cuma mau lihat loh, enggak, mau foto di sana. Kena loh. Mau foto. Mau begaya. Ibu bapak yang dirahmati Allah, kata si perusahaan ini, gimana kalau pakai perusahaan kami? Jadi Pak Ustadz seolah-olah ada di perusahaan kita. Saya bilang enggak, kalau itu mau bohong. Udah sini saya ngetikin, saya bilang gitu. Saya yang ketikin aja. Mana emailnya? Kirim ke saya. Dikirim lah tuh emailnya. Kesini loh, alamat ngirim email. Tahu nggak yang saya tulis apa sih? Bahasa Betawi. If you wanna know about me, just googling. Type Yusuf Mansur. You will find out who am I. Oh, keren. Lu googling aja, lu ketik Yusuf Mansur, lu enter deh, lu bakal tahu siapa gue. Wah, kalau kurang gue bilang pantengin Antep jam 5. Nah, betul, saya nulis bahasa Inggris pakai bahasa Betawi. Betul. Saya bilang kalau kurang, kalau Anda di Indonesia, if you have been in Jakarta, I hear that you have been here for 2 months, it means you are here. Tomorrow morning at 5, just watch Antv. Ada a handsome guy, saya bilang. Nggak apa-apa, jarang-jarang nulis surat bisnis modelnya begini, buat beli pesawat lagi. Ternyata dia respect dengan kejujuran saya. Yes, salam, boleh bos, boleh memang begini gaya. Dia respect dengan kejujuran saya, bahwa saya jujur nggak punya duit. I told him, I have no money, but I have big people in Indonesia, big network. Kenapa saya suruh dia buka googling? Ente tahu jumlah meterannya berapa toh? Di Wisatati aja 8,5 juta di Wisatati toh. Di wisatati.com itu 8,5 juta. Apa artinya 8,5 juta? Kalau masing-masing 1 juta, Masya Allah, Allah karim, antallah la ilaha illallah al-ahadus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Apalagi kemudian kita sertakan tuh data rating, data AC Nielsen, data yang lain-lain gitu loh. Itu luar biasa loh. 14 million people every morning saw me. 14 juta orang melihat saya tiap hari. Alal akal approx naik turunnya kira-kira 10-14 juta tiap hari. Jadi tahu ya seberapa masyhur saya, tahu ya, paham ya? Ntar loh, betulin PC dulu. Sombongnya. Loh, memang betul. Akhirnya dia bilang ketika makan malam di apa? Di apa itu? Lah ini dia. Jarang makan enak ya, jadi lupa hotelnya. Alah, di selain tuh apa dah? Mulia. Lain yang bekas OB sono. Ingat banget. Oh, diundang di Hotel Mulia. Subhanallah. Pertanyaan pertama sama dia, tahu nggak apa yang saya ajukan? Pertanyaan pertama, ini siapa yang bayar? Siapa yang bayar nih? Kita cuma mau ngundang doang. Luar biasa ibu bapak yang matulog. Beliau ngacungin jempol dan beliau bilang, ya, saya udah lama nggak pernah ngelihat orang punya mimpi lagi.
di negeri Anda. Itu orang boleh ngomong gitu. Emang kan kita nggak pernah lagi ngeliat mimpi. Dulu impian Habibie apa? Nerbangin pesawat. Impiannya Soeharto apa? Swasembada pangan. Terus kita lihat impian yang sekarang apa? Alhamdulillah kita punya impian kan? Apa? Mencetak 1 juta penghafal Quran. Oh itu dream loh, itu dream loh. Ya, kita pengen rumah tahfiz nanti ada di seluruh desa. Ya, kalau perlu di setiap gang itu rumah tahfiz ada. Belok dikit rumah tahfiz, belok dikit rumah tahfiz. Subhanallah ya. Ih, bener loh. Pak Antum punya berapa sekarang? Tuh, coba berdiri. Coba kenalin dulu nama Antum siapa? Tinggal di mana? Pak Fatur Rahman dari Depok. Rumah tahfiz Ar-Rahman. 23 cabang, bahkan ada yang di Medan. Oh, subhanallah. Pengalaman saya duduk sama bule ya, yang wakil dari salah satu produsen pesawat. Mereka nanya, ini yang mau duduk sama saya ini siapa gitu? Siapa dia? Kita mau tahu mana riwayatnya, bisnisnya apaan. Lah kan saya nggak bisa jawab. Gue ngenalin apaan? Saya bilang tuh sama dia, wah apa adanya aja deh, jangan apa adanya. Dia nggak mau, dia maunya duduk sama orang yang jelas. Karena yang saya ajak ngomong ini produsen pesawat Air Force-nya Amerika, dan presiden Amerika tuh pakai pesawat produksinya dia. Kata si perusahaan ini, gimana kalau pakai perusahaan kami? Jadi Bosat seolah-olah ada di perusahaan kita. Saya bilang enggak, kalau itu mau bohong. Udah sini saya ngetikin, saya bilang gitu. Saya yang ketikin aja. Mana emailnya? Kirim ke saya. Dikirimlah tuh emailnya ke sini loh, alamat ngirim email. Tahu nggak yang saya tulis apa sih? Bahasa Betawi. If you wanna know about me, just googling. Type Yusuf Mansur. You will find out who am I. Oh, keren. Lu googling aja, lu ketik Yusuf Mansur, lu enter deh, lu bakal tahu siapa gue. Oh, kalau kurang gue bilang pantengin Antep jam 5. Nah, betul, saya nulis bahasa Inggris pakai bahasa Betawi. Ternyata dia respect dengan kejujuran saya. Yes, salam, boleh bos, boleh memang begini gaya. Dia respect dengan kejujuran saya, bahwa saya jujur nggak punya duit. I told him, I have no money, but I have big people. Akhirnya dia bilang ketika makan malam di apa? Alah, di Senayan tuh apa dah? Mulia, subhanallah, luar biasa ibu bapak yang matulog. Beliau ngacungin jempol dan beliau bilang, ya, saya udah lama nggak pernah ngelihat orang punya mimpi lagi di negeri Anda. Itu orang boleh ngomong gitu. Emang kan kita nggak pernah lagi ngelihat mimpi. Dulu impian Habibie apa? Nerbangin pesawat. Impiannya Soeharto apa? Swasembada pangan. Terus kita lihat impian yang sekarang apa? Alhamdulillah kita punya impian kan? Apa? Mencetak 1 juta penghafal Quran. Oh itu dream loh, itu dream loh. Ya, kita pengen rumah tahfiz nanti ada di seluruh desa. Nah, dream kita apa lagi gitu kan? Nah, dream seorang muslim kan diajarin sama Rasulullah. Apa dreamnya? The gold dream buat kita, the main dream adalah al-jannah, toh? Sorga, itulah dream kita. Karena itu kan harus diafirmasi terus, setiap habis sholat diafirmasi tuh. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bis salam wa adkhilnal jannata darus salam. Tiap hari loh. Kalau motivator itu bilang, kalau kamu mau beli mobil baru, setiap hari ucapin paling tidak 7 kali. Saya pengen punya mobil, saya pengen punya mobil. Kalau perlu kalimatnya pakai past tense. Pakai past tense. I bought my car. Cuman masalah belum diantar dan belum dibayar. Iya nggak apa-apa, pakai past tense. Ada yang belum menikah langsung bikin surat undangan. Tentuin tanggalnya berapa. Betul loh. Insya Allah teman-teman pada bingung. Ini mau cerita nih. Terus kemudian orang-orang wedding, pre-wedding foto berdua kan? Enggak, dia sendiri.
Undangannya itu pakai tanda tanya. Nah, jadi apa undangan itu bilang? Kejutan buat saudara semua nanti. Siapa jodoh saya? Wah, keren kan? Keren. Sampai hari H ada tidak? Bapak, orang yang udah jadi motivator di Indonesia. Ipo, lu begitu. Si Ipo begitu. Pak, udah jemput, bikin sendiri. Zaman dulu tuh masih bocah itu. Ini orang Betawi yang ngomong, orang Betawi nih. Sebelum jadi belagu, apa belagu segala macam, kan tetap dari bawah dulu. Sebelum jadi apa? Nih, begitu. Pakai apa namanya? Undangannya bikin duluan, apa duluan. Nah, Rasul ngajarin kita tiap hari 5 kali untuk menyebut itu. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udu salam wa hayna rabbana, dan seterusnya. Nah, habis ini selesai si apa namanya hotel, kita akan berangkat ke pesawat. Bahkan nggak tanggung-tanggung tuh. Plannya bukan cuma beli pesawat, tapi ngebangun launch-nya, ngebangun ininya, bangun itunya. Langsung kita bangun kemudian antar jemputnya. Nah, untuk membangun antar jemput dan lain-lain, apa yang ada di pikiran saya? Mengakuisisi perusahaan rental terbesar. Jadi cara mikirnya saya gedein aja udah. Besok kan bicaranya udah, kan gini ya, dulu saya pernah bilang sama Garuda zaman dulu. Saya bilang sama Garuda, Garuda jangan cuma nambah 4 triliun. Sayang, dengan kapasitas Garuda punya 17 juta penumpang setiap tahun. 17 passengers every year. Dengan 92 pesawat, dia pasti nyewa, memang pasti nyewa, nggak mungkin nggak nyewa. Apalagi pas bulan haji nyewa, cuman dicet tuh, dicet pakai nama Garuda. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, saya bilang sama Garuda, jangan nyari orang lain, nyari ke pelanggan saja. Kalau ibu misalkan asal Tarakan, pastikan ke Balikpapan. Tarakan kan Balikpapan tuh. Tiketnya berapa? 1,5, 3 juta PP. Bilang, mau nggak digenepin jadi 5 juta, yang 2 juta jadi saham. Pasti bisa tuh. Masalahnya kan kita nggak pernah ditawarin. Tawarin gitu, tawarin. Jadi saya bilang, insya Allah ini bukan sesuatu yang apa, bukan impian lah. Bukan impian. Nah, saya bilang sama Garuda, jangan cuma 4 triliun Pak. Gitu saya bilang tuh sama CEO-nya. Kalau saya jadi bapak, saya akan nyari duit 20 triliun. 20 triliun. Banyak amat Pak Ustadz. Iya dong, saya akan bikin second airportnya. Contoh misalkan, Brastagi kan belum ada. Baru Medan. Sementara Medan ke Brastagi susah payah tuh. Terus Medan ke Danau Toba, nggak ada. Balikpapan ke Berau, belum ada. Terus misalkan, jadi yang saya bilang, kenapa Garuda tidak bangun lini BC-nya gitu, lini B, lini C, dia sekalian bangun hotelnya, bangun ininya, bangun itunya, ya nilainya jadi 20 triliun. Nah, ketika saya yang punya ide, ya sekalian saya coba jabanin, saya coba kemudian rumusin. Bagaimana kemudian kita di Halim, kemudian bangun hotelnya, bangun segala macamnya, segala rupanya. Nanti pada tahun 2000 sekian, kita pelepasannya udah di Halim Perdana Kusuma. Subhanallah. Dan ini lebih masuk akal daripada saya bilang di Kampung Ketapang kan, di Cipondo. Ya. Insya Allah bukan sesuatu yang juga nggak bakal kejangkau. Insya Allah, insya Allah. Kalau nanti ada jalan. Saya meminta saudara-saudara semua untuk berpartisipasi aktif. Makasih buat yang sudah jadi penyambung lidah saya untuk menyampaikan ke teman. Karena saya bilang, ini gimana caranya nih, kalau bisa bulan Februari akhir kita sudah close 15 lembar ribu saham, ya 15.000 lembar saham itu udah selesai. Sekarang masih di angka 2000-an, 2000 lembar saham. Dan alhamdulillah kita udah dengan duit itu ya menggelinding sekali. Tapi saya pengen ini smooth, rapi dalam waktu yang tidak berapa lama. Karena kita udah harus kemudian ngurus-ngurus yang lainnya. Dalam waktu yang bersamaan saya bebasin tanah 4,7 hektar di bandara. Makanya ada patungan aset. Kalau ini kan patungan usaha. Nah, ada patungan aset namanya. Terus dalam waktu yang bersamaan pula ada bimbingan belajar yang bermasalah. Dan mereka punya 3 juta alumni. Salah satu alumninya adalah Anies Baswedan.
Jadi ini insya Allah masih bisa diselamatin. Nah dalam waktu dekat kita luncurin juga tuh patungan usaha namanya PU 1000 ruko. Karena mereka lupa berinvestasi. Jadi asik nyewa terus ruko itu. Padahal ruko itu kan naik terus harganya. Sekarang nyewa sekian, besok jadi berapa? Kita bicaranya beli PU 1000 ruko. Karena 1000 ruko itu bisa berarti 1000 orang ngumpul atau 1000 yang punya ruko ngumpul. Kan banyak yang punya ruko, insya Allah punya rumah yang bisa kemudian kita beli dengan perjanjian cicil atau apa, bukan sewa. Banyak lagi lah yang mau saya bikin, dan saya tidak akan bisa melakukan itu semua. Satu, tanpa izin Allah. Kedua, tanpa kehadiran saudara-saudara semua. Jadi ngumpul-ngumpulnya kita di sini untuk minta restu, minta doa dari ibu bapak. Mudah-mudahan ini bisa berhasil. Saya tidak akan membuat patungan usaha ini menjadi lembaga. Itu salah satu poin. Jadi patungan usaha ini tidak jadi lembaga, biar aja dia jadi gerakan. Lembaganya siapa? Yang saya bilang tadi, kita tidak meninggalkan perbankan. Karena nggak mungkin kita punya accounting, punya segala macam. Ngapain? Ada mereka kok. Ada dunia insurance. Terus untuk penyelenggara operatornya ada kayak pesawat misalkan. Terus kerjaan saya apa? Setelah pesawat itu dibeli? Nggak ada. Benar-benar nggak ada. Jadi jangan juga nyari-nyari kesalahan saya nanti. Ustadz terlibat ini. Dari mana? Saya cuman kemudian mempertemukan kekuatan besar umat direct sama dunia usaha. Di dunia yang beginian namanya wali amanah. Istilah modern namanya trustee. Saya trustinya saja. Trustinya saja gitu. Insya Allah lah gitu. Insya Allah. Nah ini yang kita lagi ngintip itu Cipaganti. Cipaganti itu 0,5 triliun dia butuh duit. Dia mau IPO. Saya BBM ke salah satu direksi mereka yang dulu kita tolongin atas izin Allah. Pernah dengar nggak ada testimoni orang sedekah jam tangan Bulgari $3.000, terus kemudian dibayar sama Allah 3 miliar, diselamatkan sama Allah bla bla bla, kemudian akhirnya dia hidup lagi, terus jadi salah satu direksi di Cipaganti, kemudian keluar karena sekarang masuk ke anggota dewan antara waktu dari partai adalah partai apa gitu. Nah Cipaganti ini besok di luar yang 500 miliar kita mau ngambil 60 miliar buat beli izin AOC. Jadi ada izin ini, kalau kita izin ini kita pegang, berarti kita sudah punya satu slot. Jadi impian ini makin dekat sebenarnya. Kalau makin dekat lah, makin dekat. Insya Allah ini semua adalah doa dari ibu dan bapak semua, insya Allah. Nah, saya bilang tadi ketika kita kemudian membangun Cipaganti kita punya gitu, ferry kita beli, pesawat kita beli, tapi kita kembalikan lagi semuanya kemakmurannya buat Allah Subhanahu Wa Taala dan agamanya, dan perjuangannya udah pasti beres, pasti beres. Kamanawa, para ulama bilang kamanawa, bagaimana niat anda? Oh niat kita benar, bersih, tulus, insya Allah. Sebelum kejauhan, saya ngasih tahu kepada saudara semua, Allah udah ngasih senjata sama kita. Dengan senjata ini kita bakalan terangkat dan diangkat derajatnya. Apa senjatanya? Quran. Quran. Rasulullah itu disebutnya Jubabul Arab. Jubabul Arab. Lalatnya Arab. Nggak dianggap sama kafir, pentolan kafir nggak dianggap. Tapi Rasulullah dikasih itu Quran. Lebih hebat dari nuklir, lebih hebat dari senjata apapun. Nah dengan Quran ini dan dengan 6 pasukan kanan kiri, 6 orang doang kan pada saat itu, 13 tahun 6 orang tuh. Tapi dengan 6 orang ini kemudian menguasai 2/3 dunia. Sekarang kita 1/3 nih, turun lagi. Kita pernah ada masa keemasan, kita menguasai 2/3 dunia. Insya Allah bisa. Insya Allah bisa. Nah, catatannya adalah kita kembali lagi kepada Al-Quran. Maka segala macam yang kita perjuangkan, saya langsung balikinnya ke Quran. Untungnya buat Quran. Nanti jalannya buat Quran. Apa buat Quran? Kan keren tuh kalau bapak ibu naik pesawat tiba-tiba ngomongnya begini,
Selamat datang di pesawat Anda sendiri. Keren. Asik kan? Welcome my dear passenger on your apa bahasa Inggrisnya? On your pesawat. Ya, serah aja lah. Selamat datang di pesawat Anda sendiri. Welcome aboard. Wih, luar biasa. Terus kita bilang, pesawat kita ya? Iya benar, pesawat kita. Kenapa saya akuisisi Cipaganti dalam waktu dekat? Insya Allah, Allah ya alhamdulillah. Ketika saudara beli tiket Jakarta Bandung, saudara naik mobil saudara sendiri. Subhanallah. Asik kan? Boleh belok ke mertua, boleh mas, ke mertua sebentar. Maaf bu, rute kita, jangan macam-macam ya, gue punya saham loh. Seperti itu ya, kedaulatan milik Anda. Itulah hak asasinya undang-undang kita mengatakan bahwa laut, udara, air semua adalah milik saudara semua, milik bangsa. Baik saudara semuanya, Allah, rasanya cukup ya. Saya berusaha tidak mencampuri urusan pesantren. Jadi dari awal pesantren itu sudah dibikin dewasa. Jadi kalau dilihat pesantren Darul Quran agak beda. Pesantren Darul Quran ini cepat sekali jalannya. Karena dari awal saya udah anggap diri saya mati. Kalau pesantren lain kan chat pesantren aja harus nanya kiainya. Ini nggak perlu nanya kiainya. Dan jadi do your best aja pak, do your best aja. Do your best itu gimana? Yang menentukan kan bukan mereka, yang menentukan adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Masih ada waktu, doa aja terus sama Allah. Kan yang punya juga Allah itu pesantren. Insya Allah. Dan kita punya tempat baru insya Allah besok bagus, 6 hektar di Malino, Sulawesi Selatan. Keren. Anak mah begitu, tendang yang jauh. Biar dia apa namanya mandiri. Subhanallah. Tapi pas gila anak saya menangis juga saya. Pas anak saya kirim ke gontor, itu nengokin terus. Anak orang lain gue larang, lu jangan nengokin dulu. Ya namanya anak sendiri ya. Insya Allah. Insya Allah Pak John. Insya Allah. Insya Allah. Yang udah-udah sih kebijakan tuh manusia lah ya. Masih bisa berubah, insya Allah. Enggak ada yang mutlak. Alal itlaq, laisa alal itlaq. Enggak ada yang mutlak. Semuanya keputusan Allah SWT. Sampai masalah duitnya pun Allah. Allah aja insya Allah. Al-Fatihah. Terima kasih buat hadirin saudara-saudara semua, sudah dipaparkan segala rupa. Tinggal transfernya saja. Silakan nanti menghubungi teman-teman panitia ya PU dan sampaikan ke kolega yang lain untuk siap-siap untuk patungan usaha berikutnya, persiapan kita membeli pesawat. Saya Yusuf Mansur bawa hadiah juga sebelum tutup salam. Ada hadiah Pak buat Bapak semua. Hadiahnya sesuatu yang saya sayangin, sesuatu yang saya senengin ya. Baca salawat setiap hari 100 kali minimal ya. Jangan sampai ditinggal. Setiap hari tuh 100. Kalau lupa double. Lupa nih besok nih double. Lupa lagi double. Kalau lupa sebulan gimana? Emang masalah nih kalau sebulan. Sebulan namanya bukan lupa, ente ngelupain kalau sebulan maya kan. Insya Allah. Mudah-mudahan ini menggantikan foto, menggantikan salam-salaman. Ya, karena saya pengen kita jadi umat yang cerdas gitu. Nggak usah lah foto-fotoan, dah bawa amalnya aja, bawa ilmunya aja, nggak usah salam-salaman juga, deh kita bubar jalan aja. Insya Allah. Sekali lagi kita baca Fatihah buat saudara-saudara semua, mudah-mudahan diberi kekayaan oleh Allah, diberi kecukupan rezeki yang banyak, yang barokah. Insya Allah bisa bersedekah lebih banyak lagi. Al-Fatihah. Saya Yusuf Mansur, makasih buat Mas Unang dan kawan-kawan. Mudah-mudahan Allah bayar semuanya dengan segala kemudahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.